Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai instalasi Nginx, MariaDB, dan juga PHP pada sistem operasi Linux. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah Sistem Administrasi Jaringan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Fadlan Ramadan, NIM saya 41520120043. Dan juga rekan saya yang bernama Dimas Pangestu dengan NIM 41520111003. Oke, ini judul materi kami, instalasi Nginx, MariaDB, dan PHP pada Linux distro Ubuntu. Pertama, kita kenalan dulu dengan Nginx. Nginx adalah salah satu jenis web server yang mempunyai berbagai fitur unggulan dan kelebihan dari web server lainnya. Nginx adalah singkatan dari Nginx, yang merupakan web server yang terkenal ringan, cepat, dan juga kaya fitur. Selain sebagai web server dengan performa tinggi dan hemat memori, Nginx juga dapat digunakan sebagai HTTP cache, server proxy seperti IMAP, POP3, dan SMTP, dan juga sebagai load balancer seperti HTTP, TCP, dan UDP. Bagaimana sih cara install Nginx di Ubuntu server? Nah, ini adalah flowchart yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita install dulu nih aplikasi pendukungnya. Selanjutnya kita download Nginx repository Signiki-nya. Kemudian kita masukkan repository Nginx yang sudah kita download ke sistem. Kemudian kita update repository dan kita install juga Nginx-nya. Selanjutnya kita jalankan service Nginx dan kita cek dulu nih apakah service-nya sudah berjalan. Kalau service nggak jalan, kita ulangin lagi. Apabila service berjalan, kita cek, kita buka browser dan lihat Nginx menggunakan IP lokal. Langkah-langkahnya, ini ada yang pertama kan install aplikasi pendukungnya. Ini sintaksnya sudo apt update, dan juga kita tulis sintaks sudo apt install, dan selanjutnya pada langkah 2 kita download juga Nginx repository Signiki-nya. Ini kita tulis sintaks curl, fsl, http, Nginx, dan seterusnya. Pada langkah 3 kita masukkan Nginx repositorinya ke sistem. Kita tulis sintaks echo dep sign by, dan selanjutnya. Pada langkah keempat kita upload repositori dan kita install Nginx-nya. Sintaksnya sudo apt update dan juga sudo apt install Nginx. Langkah terakhir kita jalankan service Nginx dan kita cek status service Nginx-nya. Nah, sintaks menjaganya sudo service nginx start dan juga service status all. Oke, langsung saja kita ke sistem operasi Ubuntu-nya. Di sini saya akan memperhatikan proses instalasi Nginx melalui repository Nginx-nya. Untuk install Nginx Ubuntu terbaru ini, kita perlu menambahkan repository Nginx ke dalam sistem Ubuntu-nya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa melakukan instalasi Nginx Ubuntu yang terbaru. Langkah pertama yaitu kita perlu install dulu nih aplikasi pendukungnya. Sini kita tunggu dulu untuk nge-update-nya. Nah, setelah update selesai, kita install aplikasi pendukungnya. Sudo apt install dan seterusnya. Kita enter. Oke, setelah kita menginstal aplikasi pendukungnya, kita lanjutkan dengan mendownload Nginx repository Signiki-nya dengan perintah ini. Sekarang kita bisa masukkan Nginx repository yang sudah kita download ke dalam sistem. Setelah semuanya sudah dilakukan, kita bisa update repositorinya kembali dan install Nginx dengan perintah di sini kita tunggu dulu update-nya. Lalu kita tulis juga sudo apt install Nginx. Kita tunggu, kita yes.
setelah Nginx terinstall, kemudian kita jalankan service Nginx. Syntax sudo service Nginx start. Nah, setelah itu untuk melakukan cek apakah Nginx sudah bisa berjalan, kita cek dulu service-nya. Status oh, oke, semuanya sudah berjalan. Kita juga bisa ngecek versi dari Nginx yang kita install ini. Kita tulis syntax sudo Nginx version. Nah, jadi kita menggunakan Nginx versi 1.18.0 Ubuntu. Nah, setelah begini kita bisa sekarang kita bisa coba membuka website Nginx-nya di web browser. Nah, kita buka nih Firefox-nya. Terus nah, di sini sudah berhasil akan tertulis welcome to Nginx. Nah, untuk proses penginstalan Nginx sudah saya sampaikan. Selanjutnya untuk proses instalasi MariaDB dan PHP akan disampaikan oleh rekan saya bernama Dimas. Baik, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Sebelumnya kita telah melakukan instalasi Nginx servers, dan selanjutnya saya akan melakukan instalasi pada bagian MariaDB dan juga PHP. Pertama-tama kita lihat dulu penjelasan mengenai MariaDB. Jadi MariaDB adalah Sistem Manajemen Basis Data Relasional atau RDBMS. Ini adalah merupakan database yang source atau open source, yang merupakan fork atau cabang pengembang dari MySQL. MariaDB dikembangkan oleh komunitas pengembang yang awalnya dipimpin oleh Michael Monti-Widenius, salah satu pendiri MySQL, setelah Oracle Corporation mengakuisisi MySQL. Jadi artinya di sini MariaDB ini adalah hampir sama dengan MySQL, karena awalnya itu si MySQL ini dibuat oleh si Michael Monti-Widenius. Kemudian setelah MySQL ini diambil alih oleh si Oracle, baru si Michael ini membuat database baru yang disebut MariaDB. Itu aja di sini. Jadi cara instalasinya, yang langkah pertama itu menginstal MariaDB. Pertama, untuk menginstalnya, perbarui indeks paket pada server dengan perintah sudo apt update. Ini untuk melakukan update pada si Ubuntu servernya ini untuk bagian indeks paketnya. Kalau kita dapat menginstal paketnya, itu dengan perintah sudo apt install MariaDB ini strip kemudian server. Dan langkah kedua, kita bisa melakukan uji coba pada MariaDB. MariaDB yang pertama ini, MariaDB akan mulai berjalan secara otomatis ketika diinstal dari repositori asli. Untuk menguji ini, periksa statusnya dengan menggunakan perintah sudo systemctl status MariaDB. Nanti ada sebuah log aktif di dalam Ubuntu servernya ketika kita menggunakan perintah sudo systemctl status MariaDB. Dua, di sini jika MariaDB tidak berjalan, kita dapat memulainya dengan perintah sudo systemctl start MariaDB. Ini adalah opsional aja. Jadi kalau misalnya belum aktif ketika kita menggunakan perintah sudo systemctl status MariaDB-nya, kita bisa menggunakan perintah sudo systemctl start MariaDB untuk mengaktifkan si MariaDB ini. Jadi di sini saya telah masuk ke dalam Ubuntu servernya. Di sini saya menggunakan sebuah mesin virtual, yaitu VMware Workstation di versi 15 player. Di sini saya menggunakan Ubuntu server dengan version 22.04.3 LTS. Kita login terlebih dahulu. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam sebuah Ubuntu servernya menggunakan username milik saya sendiri di sini. Jadi tadi pertama kita harus melakukan apt update-nya untuk melakukan update pada paket si Ubuntu-nya ini. Jadi benar-benar sudo apt update. Ini kita diminta untuk memasukkan password dari username Dimas_Pangestunya. Oke, di sini kita sedang melakukan update dari paket si Ubuntu servernya. Untuk melakukan update ini,
kurang lebih 3 menit, jadi ini akan saya skip terlebih dahulu. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa update telah berhasil. Langkah selanjutnya kita bisa melakukan instalasi dari MariaDB. Untuk perintahnya kita bisa menggunakan perintah sudo apt install, kemudian Maria strip server. Di sini kita diminta do you want to continue. Kita bisa tekan Y untuk melanjutkan instalasi dari MariaDB-nya. Kemudian klik enter. Oke, untuk instalasi dari MariaDB-nya kurang lebih sekitar 5 menitan. Jadi sama seperti sebelumnya saya akan melakukan skip pada instalasi ini sampai si MariaDB-nya berhasil. Oke, di sini untuk instalasi dari MariaDB telah selesai. Langkah selanjutnya kita bisa melakukan cek dari sisi status MariaDB-nya. Perintahnya adalah sudo kemudian sistem ctl status MariaDB. Nah, perhatikan di bagian atas sebelah kiri ada bagian aktif, kemudian kurung buka kurung tutup running. Artinya di sini konfigurasi dari MariaDB telah selesai. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan instalasi PHP. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai PHP ini apa sih. Jadi PHP adalah Hypertext Preprocessor, adalah bahasa pemrograman script umum yang banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi web. PHP dikembangkan pertama kali oleh Rasmus Lerdo pada tahun 1994. Dan sejak itu telah menjadi salah satu bahasa pemrograman web paling populer. Selanjutnya, cara install PHP di Ubuntu Server. Pada langkah pertama kita bisa memperbarui package repositorinya dengan menggunakan sudo apt update-nya. Kemudian langkah kedua kita lakukan instalasi PHP dan modul pendukung. Jadi di sini ada dua macam untuk instalasinya. Jadi untuk menginstalasi PHP kita dapat menggunakan sudo apt install php libpackage 2 -mod -php. Namun jika kita menggunakan server web Nginx, kita dapat menggantinya dengan libpackage 2 -mod -php dengan php fpm. Maka perintahnya adalah sudo apt install php strip fpm. Karena di sini kita menggunakan web Nginx sebelumnya, maka kita akan menggunakan sudo apt install php strip fpm. Langkah kedua kita bisa melakukan langkah ketiga maksud saya verifikasi instalasi. Setelah instalasi selesai kita dapat memverifikasi bahwa PHP telah terpasang dengan menjalankan perintah php-v. Ini akan menampilkan versi PHP yang terpasang. Langkah keempat kita bisa lakukan uji coba PHP dengan membuat file PHP uji coba sebagai contoh. Di sini ada info.php di directory root web server kita. Biasanya di /var /ww /html/ untuk Apache atau /var /ww untuk Linux. Si file tersebut dengan kode berikut. Ini untuk langkah uji coba di langkah keempatnya. Ini kita langsung saja masuk ke bagian Ubuntu-nya. Kita bisa menggunakan perintah sudo apt update dulu. Oke, selanjutnya kita bisa lakukan instalasi sudo apt install, kemudian di sini site, di sini ada sudo apt install php strip fpm. Ini kita disuruh minta do you want to continue, kita klik Y kemudian enter. Sini instalasi sedang berjalan PHP-nya. Jadi kita tunggu saja sebentar. Kita lihat di sini untuk langkah berikutnya kita bisa melakukan verifikasi. Jadi kita bisa menggunakan perintah php-v. Nanti ini akan menampilkan versi PHP yang terpasang pada Ubuntu server kita.
Di sini untuk instalasi dari PHP-nya telah selesai. Kita bisa melakukan eh, cek apakah PHP yang kita install telah berhasil atau tidak. Jadi perintahnya adalah sudo perintah adalah php-v di php-. Ya, perhatikan di sini eh, tertera PHP 8.1.2 minus 1 Ubuntu 2.14. Ini adalah versi dari PHP yang kita gunakan atau yang kita install pada mesin virtual Ubuntu server di sini. Artinya PHP telah terinstall pada Ubuntu server pada VMware Workstation saya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk konfigurasi atau instalasi dari MariaDB dan juga PHP. Uh, dan presentasi dari kelompok 2 telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.